Oke, di pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai creating and capturing consumer value. Oke, Bapak kayaknya menjelaskan agak cepat ya, tapi kalau misalnya terlalu cepat bisa kalian slow down aja kecepatannya. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah topik outline kita kali ini yang akan membahas mengenai dari what is marketing hingga perubahan landscape dalam marketing. Keduanya. Kemudian apa itu marketing ya? Ini salah satu pengertian marketing yang berdasarkan AMA, American Marketing Association tahun 2017. Marketing is the activity, kegiatan ya, berupa kegiatan set of institution bagaimana kita mengatur atau memanage marketing dalam satu organisasi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan delivering, exchanging, offering dan pertukaran offering penawaran ya that have value for customer, yang memiliki value atau nilai gitu ya kepada customer, kepada klien kita, kepada partner kita dan kepada masyarakat secara umum. Nah, di sini terlihat ya apa yang kita berikan itu adalah value, offering the value. Suatu produk itu pasti memiliki value ya. Produk, jasa memiliki value yang kita beli gitu ya. Misalnya kenapa kita beli makanan? Bukan karena lapar ya, karena memang rasanya enak, tampilannya menarik, harganya murah gitu ya, memiliki value. Nah, nah ini adalah yang akan kita bahas pada chapter kali ini. Oke, ini petanya silakan nanti dibaca lagi. Nah, kemudian what is marketing? Nah, ini juga akan kita bahas nanti. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, dalam marketing itu adalah ada need, wants, and demand. Oke, need itu apa? Kebutuhan ya. Kebutuhan seperti kebutuhan fisik, makan, pakaian, eh, keamanan gitu kan. Ada kebutuhan sosial juga gitu ya. Keluarga, teman. Ada kebutuhan yang individu seperti pendidikan kan, kita kuliah, kita sekolah gitu kan. Nah, ada juga keinginan. Nah, beda kebutuhan dan keinginan. Itu kan kita yang butuh ya, butuh makan. Makan yang seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Kita butuh makan, tapi kita pengennya makan ramen gitu kan. Nah, itu keinginan, kebutuhan yang dispesifikasikan gitu ya, yang khusus gitu ya. Nah, misalnya kita haus. Nah, hausnya pengennya apa, inginnya apa gitu ya. Minumnya minum Thai tea umpamanya. Oke. Nah, demand adalah permintaan. Setelah munculnya keinginan dan kebutuhan dan keinginan, maka muncul permintaan. Oke, kita pengen Thai tea nih. Akhirnya kita beli Thai tea ya, itu permintaan ya. Kemampuan untuk membeli. Nah, ada market offering. Market offering are some combination of product, service, information, or experience offered to a market to satisfy a need or wants. Jadi, market offering adalah kombinasi dari produk, jasa, informasi, dan pengalaman yang ditawarkan kepada pasar ya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jadi, produk apapun gitu ya, produk atau jasa atau informasi dan sebagainya yang ditawarkan oleh suatu perusahaan untuk tujuan apa? Untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, seperti kita jual ramen tadi contohnya, jual ramen karena ramen kita enak dan tampilannya menarik, akhirnya konsumen puas. Itulah market offering. Ada market myopia. Nah, dalam istilah marketing itu ada market myopia is focusing only on exciting one and losing sight of underlying customer needs. Jadi kayak gini, contohnya tuh Kodak ya. Kodak dulu Kodak tuh merasa bahwa uh, mereka itu produk kamera akan seperti itu gitu ya. Mereka sudah memegang pasar gitu ya, memegang pasar. Tetapi sejalannya waktu gitu ya, berjalannya waktu akhirnya terjadi perubahan-perubahan dalam teknologi kamera, Kodak akhirnya tertinggal dari pesaing-pesaingnya. Jadi kita harus memahami apa yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar dan kita mau nggak mau memang harus mengikuti gitu ya. Jangan hanya uh, berpersepsi kita adalah raja kayak Nokia gitu ya, kayak Nokia contohnya. Nah, berpersepsi bahwa mereka pemegang pasar, akhirnya mereka sekarang kalah dengan uh, merek-merek yang Android gitu ya, mengikuti Android. Nah, di sini ada customer. Customer itu butuh apa di sini ya? Customer itu butuh value dan satisfaction. Value value ya. Nah, nilai. Nah, ini kita harus jelaskan nih konsep nilai. Nilai itu adalah benefit versus cost. Benefit dan cost. Seberapa benefitkah kita mendapatkan suatu produk? Misalnya ramen tadi, biar mudah ya. Contoh lagi, ramen seberapa benefit kak? Misalnya rasanya enak, tampilannya menarik, porsinya sesuai gitu ya. Nah, benefitnya itu.
Nah, berbanding dengan harga. Kalau benefitnya bagus tadi seperti tadi, tapi harganya itu terlalu tinggi. Nah, harganya terlalu tinggi, tempatnya terlalu jauh, sehingga value-nya agak menurun gitu ya. Nah, tapi misalnya benefitnya tadi sudah sesuai tadi ya, sesuai, dan harganya, harga, terus lokasi, lokasi dan waktu untuk mendapatkannya itu sesuai, misalnya tidak terlalu jauh, harganya sesuai, maka value-nya akan tinggi. Nah, kalau misalnya konsumen kita sudah merasakan value yang tinggi dan mereka mengkonsumsinya, ya mereka kemungkinan akan puas. Kalau sebagai marketer, nah kita harus set the right level of expectation. Kita harus tahu nih benefit apa yang bisa kita berikan kepada customer kita. Kita tentukan. Kemudian uh, selain benefit, costnya seperti apa, biayanya berapa, harga untuk suatu produk tersebut, kemudian lokasi kita jauh atau tidak gitu kan, mudah dijangkau atau tidak. Nah, itu tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Harus sesuai antara yang kita tawarkan dengan apa yang diekspektasikan oleh konsumen kita. Exchange ya, dalam marketing itu ada pertukaran ya. Is the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. Jadi kita sebagai marketer kita memberikan produk ya, produk yang memiliki value yang tinggi, memiliki value yang sesuai dengan persepsi konsumen. Nah, apa yang kita dapatkan ya? Kita mendapatkan keuntungan. Markets are the set of actual and potential buyer of a product. Nah, jadi dalam pasar itu kan ada beberapa pihak ya, contohnya supplier. Ya, supplier ini bisa juga produsen ya, produsen memproduksi kemudian mensuplai produknya kepada perusahaan lain, misalnya perusahaan besar gitu ya. Terus termasuk juga kompetitor kita sebagai perusahaan besar misalnya. Nah, perusahaan besar tersebut menyuplai lagi kepada market intermediaries, misalnya pengecer umpamanya. Nah, pengecer akhirnya disampaikan kepada didistribusikan kepada konsumen, atau konsumen bisa langsung membeli melalui perusahaan yang besar tadi, atau bisa langsung ke supplier. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pemasaran. Oke, marketing management. Marketing management is the art of and science, of choosing target market and building profitable relationship with them. Jadi dalam marketing management itu ada yang menyatakan bahwa market adalah art gitu ya, seni. Karena tidak semua orang bisa gitu ya dalam uh, pada bidang ini, bidang marketing. Tapi ada bilang juga science, bisa dipelajari gitu ya, ilmu dalam memilih target market. Nah, kita harus bisa nih tahu nih siapa target market kita. Jadi sebelum kita menjual produk, kita harus tahu nih siapa target market kita dan bagaimana membangun hubungan yang profit, saling menguntungkan. Mereka mendapatkan value dari produk kita yang pas gitu kan, dan kita mendapatkan keuntungan dengan dari customer kita. Nah, kita harus paham nih what customer will we serve. Jadi konsumen seperti apa yang akan kita layani. Nah, target market kita seperti apa gitu ya. Kita harus mengetahui itu. Dan bagaimana how how can we best serve this customer. Jadi bagaimana kita uh, melayani customer tersebut dengan cara yang terbaik gitu ya. Bagaimana? Nah, itu harus kita pahami dalam marketing management. Nah, dalam marketing management itu ada dalam memilih target market, uh, sebelum kita meluncurkan produk, kita harus tahu nih strategi STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Oke, market segmentation refer to dividing the market into segment of customer. Jadi dalam market segmentasi kita membagi-bagi customer kita gitu ya. Membagi-bagi maksudnya kita mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan berdasarkan apa. Jadi sebelum kita menyebarkan produk ya atau membuat usaha baru gitu ya, kita harus tahu nih kita kelompokkan customer kita umpamanya berdasarkan wilayah geografis, karena mau kita buka cabang di beberapa wilayah umpamanya. Kita mengelompokkannya berdasarkan usia atau mengelompokkannya berdasarkan pendapatan. Oke, kita segmentasikan berdasarkan wilayah, kemudian berdasarkan usia, berdasarkan pendapatan umpamanya. Nah, target marketnya dari setelah kita menentukan segmentasinya, misalnya kita wilayah, oke, kita segmentasinya di wilayah Bandung Barat umpamanya. Kemudian usianya antara 15 sampai 25 tahun, berdasarkan usia ya. Nah, 12 sampai 25 tahun. Nah, kemudian berdasarkan pendapatan 3 sampai 5 juta umpamanya, atau 2 sampai 4 juta gitu ya. Nah, target marketnya itu kita pilih jadi dari segmentasi tadi, berdasarkan wilayah kita pilih tadi kan Bandung Barat. Berdasarkan usia kita pilih, berdasarkan pendapatan kita pilih. Nah, itulah target market. With segment to go after. Jadi kita memilih segmentasi tadi
yang lebih fokus gitu ya, fokus target konsumen kita seperti apa karakteristiknya gitu ya. Nah, ada nanti positioning mungkin setelah chapter-chapter ini kayaknya. Ada value proposition, set of benefits or value a company promise to deliver to customer to satisfy their need. Jadi kita harus mengetahui tadi seperti Bapak sampaikan, value seperti apa yang bisa kita berikan kepada customer. Jadi kita harus tahu dulu siapa customer kita tadi ya. Kita harus tahu dulu siapa target market kita, kemudian baru kita tentukan value-nya seperti apa, benefit yang kita berikan seperti apa, kemudian cost-nya seperti apa, biaya-biayanya seperti apa. Nah, jadi sesuai antara benefit yang diberikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh customer. Nah, dalam marketing itu ada 5 konsep. Yang pertama production concept, product concept, selling concept, marketing concept, dan societal concept. Nah, production concept is the idea that customers will favor products that are available or highly affordable. Jadi kalau kita perusahaan kita ya menganut konsep produksi, kita harus membuat produk yang always available dan harganya itu affordable, dan harganya itu harus murah gitu ya. Produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Nah, contohnya apa? Banyak kan nih produk-produk dari buatan Cina yang mengandung konsep ini. Ada produk konsep is the idea that consumers will favor products that offer the most quality, performance, and features. Organizations should therefore devote its energy to making continuous product improvement. Jadi di sini perusahaan yang mengandung konsep produk konsep, mereka mengutamakan kualitas, kinerja, dan fitur-fitur dari suatu produk dan melakukan improvement yang terus menerus. Nah, contohnya banyak produk Jepang gitu ya yang mengandung konsep produk konsep gitu ya, yang mengutamakan itu, atau produk-produk Eropa juga seperti itu kebanyakan yang menekankan pada kualitas dan performance. Ada selling concepts, the idea that customer will not buy enough of the firm products unless it understands the large scale selling and promotion effort. Jadi di sini perusahaan yang menekankan konsep ini mereka berfokus kepada penjualan dan promosi. Jadi mereka selalu melakukan promosi. Nah, sehingga mendapatkan penjualan gitu. Jadi yang kita lihat bahwa perusahaan yang mengandalkan konsum ini memang banyak atau menggabungkannya pun juga banyak. Nah, ada marketing concept is the idea that achieving organization goals depends on knowing the needs and wants of the target market and delivering the desired satisfaction better than customer do. Jadi di sini bahwa perusahaan yang mengandalkan konsum ini mereka harus mengetahui need and wants dari customer mereka gitu ya, dari target market mereka, dan membuat customer itu puas gitu ya. Nah, bagaimana mereka membuat customer puas itu dengan mengetahui apa yang mereka ekspektasikan. Jadi, apa yang diinginkan oleh customer itu mereka harus tahu. Mereka tahu apa yang ekspektasi customer dan membuat produk atau jasa yang sesuai dengan ekspektasi customer kita. Jadi, sehingga apa yang diekspektasikan dan realita itu uh, sesuai, atau realita itu lebih bagus daripada ekspektasi, maka customer kita akan puas. Ada societal marketing concept is the societal marketing concept is the idea that company should make good marketing decision by considering the customer wants. Jadi memperhatikan keinginan customer dan kebutuhan perusahaan juga, dan long term interestnya juga, dan masyarakat juga. Nah, jadi di sini banyak perusahaan-perusahaan besar saat ini memang memperhatikan seluruh aspek dalam pemasaran gitu ya, bukan hanya menjual produk saja gitu ya, tapi memperhatikan lingkungan juga dan customer juga. Nah, kayak gini seperti social marketing harus ada kebutuhan untuk customer, memenuhi keinginan customer dan menguntungkan juga perusahaan, tapi juga human welfare. Jadi lingkungan juga harus diperhatikan. Jadi sering memberikan CSR kepada lingkungan, memberikan pelatihan-pelatihan peduli terhadap lingkungan, melakukan reboisasi contohnya gitu ya, atau dana CSR kepada lingkungan sekitar pabrik gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi dalam marketing itu juga ada namanya konsep marketing mix. Marketing set of tools for piece the firm uses to implement marketing strategy includes product, price, promotion, and place. Jadi dalam marketing mix itu kita ada namanya 4P, product, price, promotion, and place. Jadi sebelum kita mendistribusikan produk kita, membuat produk kita harus memperhatikan juga elemen 4P ini, produknya seperti apa, produknya seperti apa, fitur-fiturnya, kemudian
Misalnya makanan ya rasanya seperti apa, tampilannya seperti apa, harganya juga dalam price gitu ya, harganya seperti apa, eee, apakah sesuai dengan pesaing atau tidak gitu ya, apakah ada harga promosi, harga diskon dan sebagainya. Promosi, nah kegiatan promosinya seperti apa, iklan, publikasi dan sebagainya. Kemudian place, di situ lokasi kita di mana di mana dan secara online kita uh, menjualnya di mana gitu, marketplace-nya. Nah, ada integrated marketing programs ya, comprehensive plan that communicates deliver the intended value to chosen customer. Jadi marketing itu bukan hanya menjual produk tapi sebuah keseluruhan dari mulai kita menentukan strategi segmentation, targeting, positioning, kita menentukan marketing mix, kemudian kita menentukan value pada customer dan seterusnya, nanti terakhir digambarkan ya seperti apa marketing itu. Nah, ada namanya konsep CRM ya, the overall process of building the maintaining profitable customer relationship by delivering superior customer value and satisfaction. Jadi dalam CRM itu kita bisa apa membangun hubungan yang saling menguntungkan pada customer kita dengan value dan customer satisfaction. Customer perceived value. Tadi sudah dijelaskan bahwa value itu adalah perbandingan antara benefit dan cost gitu ya. Nah, customer satisfaction juga tadi sudah dijelaskan bahwa jika ekspektasi jika ekspektasi di bawah dari kenyataan ya, maksudnya yang kita berikan itu lebih baik daripada ekspektasi customer, maka customer kita akan puas. Nah, ada namanya basic relationship dan full relationship. Nah, basic relationship itu perusahaan yang hanya memang menjual produk itu, jual beli gitu ya. Nggak ada membangun hubungan yang jangka panjang. Tetapi full partnership itu bagaimana kita membangun hubungan jangka panjang pada customer kita. Kita berikan membership gitu kan, ada diskon-diskon sehingga mereka balik lagi gitu kan, atau kita buat komunitas gitu kan, itu membangun partnership. Nah, ada customer lifetime value is the value of the entire stream of purchases that the customer will make over a lifetime of patronage. Jadi di sini dalam customer lifetime value, jadi seorang customer itu misalnya kita ya, seorang customer, kita membeli suatu produk misalnya Nestle. Nah, jadi dari pertama kali kita beli sampai kita akhir hayat membelinya, nah itulah customer lifetime value-nya. Nah, bagaimana kita bisa membangun customer lifetime value yang berkepanjangan gitu kan. Nah, untuk satu customer, jadi kalau makin banyak keuntungan kita dan itu jangka panjang. Share of customer is the portion of the customer purchasing that company get in its product categories. Misalnya kita kan menjual banyak produk ya. Jadi dalam satu produk itu customer membeli apa aja yang umum gitu ya, produk A berapa persen, produk B berapa persen, produk C berapa persen. Nah, kelihatan juga dari penjualan, mana penjualan yang memang memberikan porsi keuntungan tertinggi atau penjualan tertinggi bagi perusahaan. Customer equity is the total combined customer lifetime value of all the company's customer. Jadi seluruh dari customer lifetime value, kan customer lifetime value kan bersifat individual. Kalau customer equity adalah seluruh customer kita. Jadi itu adalah customer equity. Nah, uncertainty economic environment, ada di customer frugality, payless consumer dan market focus on value of the customer. Jadi dalam lingkungan ekonomi kadang ketidakpastian itu sering terjadi gitu ya. Kadang ada customer yang memang bukan yang kita harapkan jadi target market kita, tetapi itulah target market kita gitu kan, di luar dari ekspektasi kita. Nah, ada juga customer yang memang membeli produk yang murah-murah saja gitu ya, memang yang tidak memberikan keuntungan terbesar bagi kita gitu ya. Nah, kadang juga kita sebagai perusahaan salah menentukan value gitu ya, value yang diberikan pada customer. Nah, itu ada perubahan-perubahan yang memang sering terjadi gitu ya. Jadi sebagai perusahaan kita harus melakukan pengecekan atau evaluasi yang bertahap ya. Selalu melakukan evaluasi terhadap strategi marketing kita. Nah, dalam digital era pun juga seperti itu. Dulu kan orang jarang menggunakan aplikasi e-commerce ya. Sekarang sudah banyak dan perusahaan-perusahaan juga sudah menggunakannya. Jadi perubahan-perubahan seperti itulah yang harus diikuti oleh suatu perusahaan gitu ya.
Kemudian pembayaran juga mobile payment sekarang udah banyak gitu ya. Jadi perusahaan mau nggak mau harus menggunakan mobile payment juga. Nah, globalisasi juga mempengaruhi gitu ya. Kayak contohnya McDonald's di China gitu kan. Mungkin McDonald's di China beda dengan McDonald's di Indonesia. Di Thailand ada babinya gitu ya. Di Indonesia kan nggak ada gitu ya. McD di Amerika nggak ada nasi, McD di Indonesia ada nasi gitu ya. Itu penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan perusahaan gitu ya. Beda negara, beda keinginan gitu ya. Beda permintaan mereka. Nah, nah ini adalah yang kita bahas tadi ya. Panjang lebar tadi. Nah, inilah keseluruhannya dalam marketing. Oke, segitu aja pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.